Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ada yang hadir? Hadir semua. Baik, sebelum mulai pelajaran kita, ketua kelas boleh pimpin doa. Ya, doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita selalu berdoa kepada kita doa. Ya, terima kasih Anda. Semoga pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua. Sekarang sudah semangat hari ini? Ya, coba kalau semangat mau lihat gimana tepuk semangatnya. Siap? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali, tepuk 14 kali. Oke, yang penting tidak ada yang mengantuk ya. Baik. Coba ibu mau tanya. Pada saat mati lampu ketika malam hari di rumah kalian, apa yang kalian alami? Bagaimana keadaan di sekitar kalian? Febri? Gelap. Jonathan? Gelap. Oke, gelap. Pada saat keadaan gelap, apa yang kalian cari? Otomatis dari senter ya? Karena apa? Karena senter merupakan sumber cahaya. Iya. Coba ada yang tahu mengapa lampu senter bisa menyala? Ada baterai. Ada baterai. Ada kabel. Ada saklar ya, ada lampu. Hari ini kita akan mempelajari hukum Ohm dari rangkaian searah direct current. Kode pembelajaran kita Project Based Learning atau PBBL, metode demonstrasi, diskusi kelompok dan eksperimen. Adapun tujuan pembelajaran, ibu ingin kalian dapat membiasakan sikap religius dengan bersyukur mampu memanfaatkan teknologi kelistrikan yang kita nikmati. Dan tadi dapat menampilkan sikap secara teliti, disiplin, jujur, aktif, bekerjasama dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan belajar yang sedikit arah. Kemudian ibu ingin kalian dapat menganalisis hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik dalam hukum Ohm melalui percobaan dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengaitkan persamaan hukum Ohm dalam penerapan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian dapat menentukan alat dan bahan yang digunakan saat membuat proyek tentang materi hukum Ohm dengan tepat. Dan kalian dapat menciptakan produk melalui kegiatan percobaan pembuatan proyek yang dikerjakan berdasarkan materi hukum Ohm dengan benar. Kemudian kalian dapat menunjukkan hasil proyek melalui laporan dengan benar. Dan kalian dapat menunjukkan hasil percobaan berupa produk melalui presentasi dengan komunikatif dan smooth. Jadi, kemudian ini dibuat sesuatu. Iya, kerja. Iya. Sekarang, ibu apa ini? Ibu tekan mana? Ayo, nah ini dia pertanyaan kita hari ini. Bagaimana cara kerja senter? Mungkin kalian bisa memakai tapi
dengan hambatan-hambatan. Hubungan antara kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik dapat ditulis secara matematis dengan rumus apa? Rumusnya? V sama dengan I kali R, atau kalau mencari R-nya V per I. V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus, R sama dengan hambatan. Jadi di dalam senter itu ada tegangannya, ada arusnya, ada hambatannya. Nah, kalau tegangan itu dari mana? Ada yang tahu tegangannya dari mana? Iya, betul, dari batas. Kemudian kuat arusnya? Iya, kuat arus itu mengalir di kabel karena ada tegangan dari baterai. Kemudian kalau yang jadi hambatannya apa? Seperti lampu ya. Oke ya. Sekarang ada contoh soal. Arus listrik 2 ampere mengalir melalui sebelah kawat pengantar ketika beda potensial 12 volt diberikan pada ujung-ujungnya. Tentukan hambatan listrik pada kawat tersebut. Coba boleh dicoret-coret dulu bukunya. Di sini diketahui apa? Arus listrik. Diketahui apa? Arus listriknya apa? 2 ampere. Arus listrik. Kemudian beda potensial 12. Yang bedanya apa? Berarti S sama dengan V per I. 12 dibagi 2 dengan 6 ohm. Jadi hukum ohm itu fungsinya untuk bisa menghitung arus listrik, bisa menghitung tegangan, bisa menghitung hambatannya. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik dinamakan ampermeter. Jadi ada juga alatnya ya. Apabila tidak menghitung bisa langsung memakai alat. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik dinamakan voltmeter. Alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik dinamakan ohmmeter. Kemudian apabila ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter dijadikan dalam sebuah alat, maka alat tersebut dinamakan multimeter. Nah, itu contoh-contoh gambarnya ya. Kemudian terjadinya arus listrik. Arus listrik dapat mengalir bila rangkaian listrik terputus. Ada yang enggak apa? Harus ada beda potensial dalam rangkaian. Terdapat sumber arus listrik. Nah, kemudian ini ada penerapan hukum ohm. Jadi di dalam desa di kota senter atau di kota lampu itu ada yang namanya spesifikasi. Nah, spesifikasi itu merupakan petunjuk pemakaian dari alat yang di dalam kotak itu. Misalnya kalau ini kan senter, jadi ada
Oke, mengerti sampai sini? Nah, sekarang Ibu ingin kalian nanti bisa membuat apa? Iya, sensor. Jadi kalian nanti disuruh mencari video tentang cara pembuatan sensor. Boleh cari yang mudah, nah, supaya kalian mengerti untuk merakitnya nanti ya. Kemudian nanti siapkan alat dan bahan. Jadi untuk hari pertama kita besok ya. Besok tanggal 14. Nah, kalian nanti berdiri dulu, terus kalau sudah lengkap dipersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian hari yang kedua tanggal 16 merangkai alat dan bahan yang sesuai dengan keinginan kalian. Kita kerjakannya di sekolah aja ya. Nanti cuma sudah habis pelajaran terakhir baru kalian coba rangkai. Jadi nanti ibu bisa memonitor lagi ada. Atau ada yang mau di rumah. Tapi kalau di rumah kan ibu suka jadi monitornya. Kali kalau ada kesulitan saja kalian bisa tanyakan lewat WA. Tapi kalau untuk monitor kalian rangkai, kita langsung jalan saja. Nah, kemudian hari ketiga mengamati hasil yang ditunjukkan oleh rangkaian yang telah dibuat, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari pembuatan sensor sederhana yang dengan konsep yang dipelajari. Itu tanggal 16-nya ya, berarti ya. Nah, ini nanti kalian isi LKPD-nya, ya. Silakan dicatat hari dan tanggalnya, jadwal pembuatan proyek kita. Sudah? Sudah ya, dicatat ya. Nah, kemudian nanti itu kalian membuat sender, dirangkai itu yang benar-benar yang dipelajari diteliti ya. Jangan sampai salah. Jadi kalau salah tidak bisa menyalakan lampunya. Komponen alat dan bahan. Jadi nanti ada baterai, ada saklar, ada lampu, ada gunting, ada kabel, lakban atau isolasi dan botol plastik bekas. Nah kalau botol plastik bekas bisa kan kalian cari? Nah.
Kelompok 2 katanya mau. Ya boleh. Dan perhatikan temannya ya. Presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang proyek pembuatan lampu sederhana. Alat dan bahannya adalah yang pertama, alatnya adalah baterai 2 buah, lampu 1, gunting 1, kabel secukupnya, lakban atau selasi secukupnya, botol plastik secukupnya. Pertanyaan berikutnya adalah rancangan proyek. Berdasarkan video yang sudah kalian lihat, kami tuliskan langkah pembuatan lampu sederhana sesuai video yang telah kalian lihat. Yang pertama adalah beri garis pada botol. Langkah yang kedua adalah gunting botol menurut garis. Langkah yang ketiga adalah setelah terapung digulung potongan botol bekas tersebut, lalu pasang baterai, lampu, dan saklar menjadi satu. Langkah keempat adalah lubangkan tutup botol untuk menyimpan lampu. Potongan botol gulung bekas sesuai ukuran saklar. Kalau ada teman yang lain yang mau bertanya atau menanggapi boleh ya. Untuk lain. Yang selanjutnya adalah jadwal pembuatan proyek. Tanggal 14 November 2023, hari pertama adalah membeli dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Hari ketiga, tanggal 15 November 2023, merangkai alat dan bahan yang sesuai dengan petunjuk rangkaian. Hari ketiga, tanggal 16 November 2023, mengamati hasil yang ditunjukkan oleh rangkaian yang telah dibuat, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari pembuatan sampel sederhana dengan konsep yang dipelajari. Selanjutnya adalah laporan analisis dan hasil proyek. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalaman mengerjakan proyek membuat senter sederhana, jelaskan fungsi dan bagaimana cara kerja dari senter. Dari pengalaman membuat proyek senter sederhana, fungsi senter sederhana adalah alat penerangan atau sumber cahaya yang bisa digunakan saat kondisi gelap atau mati listrik. Cara kerja senter: saat kita menekan saklar, arus listrik dan baterai akan mengalir ke lampu. Dari energi listrik berubah menjadi cahaya. Berhasil ya produknya ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan antara hukum Ohm dan proyek senter sederhana. Jawabannya adalah hubungan antara hukum Ohm dan proyek senter sederhana adalah hukum adalah hukum dasar di dalam rangkaian elektronik yang menjelaskan hubungan antara tangan, kuat arus listrik, serta hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Di dalam rangkaian senter terdiri dari tegangan yang terdapat pada baterai.
Lampu merupakan hambatan dan arus listrik mengalir melalui kabel karena adanya benda potensial dari baterai. Untuk menghitung arus yang mengalir pada senter, kita menggunakan hukum Ohm sama dengan kuat arus sama dengan tegangan per hambatan. Pertanyaan yang ketiga adalah ceritakan kesulitan yang kalian hadapi pada saat mengerjakan proyek ini. Kesulitan yang dihadapi pada saat mengerjakan proyek senter sederhana yaitu merangkai lampu, saklar, baterai, harus teliti dan memahami konsep rangkaian. Yang kedua adalah memasangkan saklar pada botol plastik perlu keterampilan. Yang ketiga adalah memasukkan rangkaian pada botol plastik harus hati-hati. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kelompoknya guys? Baik, kita beri tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan. Baik ya, kelompoknya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi atau kerja kelompok kami. Baiklah, yang pertama alat dan bahan pembuatan senter sederhana, yaitu yang pertama baterai 22, skala 12, lampu 12, gunting 12, kabel secukupnya, lakban atau isolasi secukupnya, botol plastik secukupnya. Langkah-langkah mengerjakan proyek. Yang pertama, satukan dua buah baterai menggunakan lakban dalam kurung. Pastikan kutub positif dan negatif tersambung dengan baik. Yang kedua, potong kabel menjadi dua bagian, sambungkan kabel dan saklar dan lampu. Yang ketiga, lakukan pengujian saklar. Yang ketiga, lakukan pengujian apakah lampu bisa menyala atau tidak. Jika belum menyala, periksa kembali sambungan kabel. Yang keempat, jika sudah menyala, lekatkan kedua ujung kabel pada masing-masing kutub baterai. Dalam kurung perkuat dengan lakban. Yang kelima, lakukan pengujian kembali apakah lampu bisa menyala atau tidak. Jika tidak, periksa kembali apakah kabel benar-benar menempel pada kutub baterai. Yang keenam, potong bagian atas botol minuman supaya bisa memasukkan rangkaian ke dalam botol. Buat juga lubang untuk tempat saklar. Yang ketujuh, masukkan rangkaian dari botol dan saklar pada tempat yang telah dibuat tadi. Yang kedelapan, buat lubang pada tutup botol untuk tempat memasukkan lampu. Yang kesembilan, setelah lampu terpasang pada tutup botol, satukan kembali potongan atas botol dan badan botol dengan posisi terbalik dahulu sebagai reflektor. Bagaimana senternya nyala yang kalian buat? Iya ya. Selanjutnya tentang rancangan proyek, tentang dalam pembuatan proyek dan fungsi pembuatan proyek ya. Kita pembuatan proyeknya pada tanggal 1 Oktober
tahun 2023. Yang pertama, membeli dan menyiapkan alat dagangan yang dibutuhkan. Rabu 12 Oktober 2023, rangkai alat dan bahan yang sesuai dengan pakaian. Dan Kamis 16 Oktober 2023, hari ke-3 dan ke-4, mengamati hasil yang ditunjukkan oleh rangkaian yang sudah dibuat, kalkulasi dan nilai yang dibuatkan sederhana dengan pelajari yang pelajari. Lalu pengawasan kemajuan proyek Selasa 14 Oktober 2023, hari pertama, membeli dan menyiapkan alat dagangan yang dibutuhkan. Rabu 15 Oktober 2023, hari kedua, merangkai alat dan bahan yang sesuai dengan jenis rangkaian. Lalu Kamis 19 Oktober 2023 dan Jumat 17 Oktober 2023, hari ketiga dan keempat, mengamati hasil yang dibutuhkan oleh rangkaian yang sudah dibuat, kalkulasi dan kesimpulan dari dasar singkat sederhana dengan konsep yang dipelajari. Lalu laporan hasil analisis dan isi proyek berdasarkan pengalaman proyek membuat sirkuit sederhana, jelaskan fungsi dan tujuannya di center. Saya akan menjelaskannya dari pengalaman membuat proyek sirkuit sederhana. Fungsi sirkuit sederhana adalah alat terang atau sumber cahaya yang bisa digunakan saat posisi gelap atau mati listrik. Dalam kerja center, saat kita menekan center harus listrik dari cahaya atau mengalir ke lampu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Bagian yang kedua, jelaskan hubungan antara hukum Om dan proyek senter sederhana. Hubungan antara hukum Om dan proyek senter sederhana adalah hukum Om adalah hukum dasar di dalam rangkaian elektronik yang menjelaskan hubungan antara tegangan, buat arus listrik, serta hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Di dalam rangkaian senter terdiri dari tegangan yang terdapat pada baterai. Lampu merupakan hambatan dan arus listrik mengalir melalui kabel karena adanya beda potensial dari baterai. Yang ketiga, menentukan kesulitan yang kalian hadapi pada saat mengerjakan proyek ini. Yang pertama, merakit rangkaian lampu, saklar, baterai, harus teliti, dan memahami konsep rangkaian. Yang kedua, memasangkan saklar pada botol plastik perlu keterampilan. Yang ketiga, memasukkan rangkaian pada botol plastik harus hati-hati. Ini baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, sudah beri tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? 1. Kelompok 4. Jadi selamat pagi dan siang teman-teman. Dengan di sini mempresentasikan hasil proyek kami. Alat dan bahan untuk membuat sirkuit sederhana adalah pertama baterai 2 buah, saklar 1 buah,
Kemudian satukan baterai dan kabel ke lampu kecilnya hingga menyala. Lalu tutup botol. Setelah itu tutup menggunakan mulut botol dan dilem menggunakan lem tembak. Tabel jadwal pembuatan proyek. Yang pertama, hari Selasa 14 November 2023, kegiatan membeli dan mempersiapkan alat dan bahan untuk dibutuhkan. Yang hari kedua, Rabu 15 November 2023, kegiatannya adalah merangkai alat dan bahan untuk yang sesuai dengan petunjuk rangkaian. Hari ketiga, Kamis 16 November 2023, kegiatannya adalah mengamati hasil yang ditunjukkan oleh rangkaian yang telah dibuat, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari pembuatan yang sederhana dengan konsep yang telah dipelajari. Yang kemudian, laporan analisis dan hasil proyek. Bagaimana hasil senternya? Berhasil? Berhasil. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, lanjut. Laporan analisis dan hasil proyek. Dari pengamatan membuat proyek senter sederhana. Fungsi senter sederhana adalah alat penerang atau sumber cahaya yang bisa digunakan saat kondisi gelap ataupun mati listrik. Cara kerja senter adalah saat kita menekan skala arus listrik dari baterai akan mengalir ke lampu. Dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh ya, ini saklarnya. Ya, senter David namanya. Tanpa saklar tidak bisa nyala. Bisa loh. Yang kedua, hubungan antara hukum Ohm dan proyek senter sederhana adalah hukum Ohm adalah hukum dasar di dalam rangkaian elektronik yang menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, serta hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Di dalam rangkaian senter itu sendiri, dari tegangan yang terdapat pada baterai, lampu merupakan hambatan dan arus listrik mengalir melalui kabel karena adanya beda potensial dari baterai. Untuk menghitung arus yang mengalir pada senter, kita menggunakan hukum Ohm. Yang ketiga, kesulitan yang kami hadapi pada saat mengerjakan proyek sederhana yaitu merakit rangkaian lampu, sakral, baterai harus teliti dan memahami konsep rangkaian. Yang kedua, memasangkan sakral pada botol plastik perlu keterampilan. Yang ketiga, memasukkan rangkaian pada botol plastik harus hati-hati. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon silakan. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Baiklah, terima kasih ya, kita kasih tepuk tangan untuk boleh. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok yang lain perhatikan. Ya. Rancangan proyek alat tambahan baterai 22 saklar saklar 1 buah lampu 1 bawah ini 1 buah saklar sebetulnya saklar
dan akselerasi secukupnya, fotografi secukupnya. Anda yang mendapatkan proyek berdasarkan video yang sudah kalian dapat, berdasarkan tulisan antara perbuatan antara sederhana atau video yang telah kalian dapat. Antara perbuatan yang sederhana, yang pertama, kami satu fotografi yang video, foto bagian atas dan bawahnya, gunakan video untuk mencetak dan filter untuk memotong. Setelah dipotong, bagian atas foto akan digunakan sebagai peralatan lampu. Sedangkan fotografi bagian tengah akan digunakan sebagai garam. Nanti fotografi bagian tengah kita minta foto dengan foto lalu sekarang sehingga menjadi bagian tubuh muka yang di dalamnya akan dimasukkan. Kemudian seperti biasa, kabel saklar lampu 5. Pasang saklar lampu di bagian tubuh dengan cara memotong menggunakan gunting terberat. Yang keenam, selanjutnya kita harus dengan teliti menyambungkan kabel antara saklar lampu dengan sisi positif dan negatif. Sedangkan kabel putih dihubungkan dengan sisi negatif yang lampu. Selanjutnya, untuk lampu pasang motor bagian keras kita bisa gunakan gunting untuk mengurangi titik motor, lalu memasangkan dengan tujuan pengontrol lampu. Selanjutnya, terakhir, kita hanya perlu menyambungkan antara kepala, sumber dan belakangnya. Lalu untuk bagian bawah, belakang, Anda bisa untuk menggunakan tutup botol. Baik, bagaimana senternya, nyala atau tidak? Nyala ya? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selasa 14 November 2023. Hari pertama, membeli dan mempersiapkan alat tambahan yang dibutuhkan. 1. Rabu 15 November 2023. Hari kedua, merangkai alat tambahan yang sesuai dengan petunjuk rangkaian. Kamis 16 November 2023. Hari ketiga, mengamati hasil yang dibutuhkan oleh rangkaian yang telah dibuat, mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari pembuatan kerja sederhana dengan proses yang terakhir. Ya, sudah ya. Baik, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk produknya boleh dikumpul bersama LPD-nya ya. Tulis di
Engkau di mana? Ya, berhasil. Ini. Kalau untuk anak-anak ini bisa memilih mainannya ya, suka ya. Jadi ini produknya bisa bermanfaat nggak? Iya. Untuk mati lampu tadi bisa juga. Dan untuk baterainya ini baterai cas kan? Nah, jadi apabila habis bisa dicas ulang lagi. Baik. Dari produk yang kalian hasilkan, sekarang Ibu dengan kesimpulan dari kelompok 1, apa kesimpulannya? Dari rancangan produk yang kalian rancang. Ya. Rangkaian senter menggunakan rangkaian tertutup dan rangkaian disusun secara seri. Pada senter hanya terdapat satu lampu. Ketika kabel dihubungkan dengan baterai, maka lampu berhasil menyala. Senter sederhana merupakan penerangan bagi kehidupan kita sehari-hari dari hukum Ohm. Ya. Selanjutnya kelompok 2, kesimpulannya. Kesimpulan dari kami adalah percobaan membuat senter yang membutuhkan kabel yang dihubungkan dengan baterai sebagai sumber listrik bisa membuat lampu menyala. Saklar menyalurkan dan melepaskan arus listrik. Senter menggunakan rantai tertutup dengan rangkaian listrik seri yang mempunyai sumber daya listrik yang dihubungkan melalui satu jalur untuk mengalirkan arus. Ya. Kelompok 3, kesimpulannya. Sebenarnya percobaan membuat senter membutuhkan kabel yang dihubungkan dengan baterai sumber listrik bisa membuat lampu menyala. Maka fungsi untuk menyalurkan dan membutuhkan listrik biar senter menggunakan rangkai tertutup dengan rangkai listrik seri yang mempunyai sumber listrik yang dihubungkan melalui satu jalur untuk mengalirkan arus. Yang selanjutnya kelompok 4. Ya, kami dari kelompok 4 berkesimpulan rangkaian senter menggunakan rangkai tertutup dan rangkaian disusun secara seni. Pada senter hanya terdapat satu lampu. Ketika kabel dihubungkan dengan baterai, maka lampu berhasil menyala. Senter sederhana merupakan penerapan bagi kehidupan kita sehari-hari di hukum Ohm. Iya. Jadi kesimpulannya penerapan hukum Ohm itu bisa pada senter ya. Sampai di sini kalian mengerti semua? Nanti Iya. Ini dia hasil produk kalian. ya Bu. Ibu beri bintang 5 untuk kalian semua. Berhasil ya. Baik, kalau begitu kita lanjut evaluasi ya. Nih, kalian sebentar evaluasi. Sudah boleh dikumpul. Silakan masing-masing ya. Ini nama, kelas. Apa yang sudah boleh dikumpulkan.
Boleh dikumpulkan yang sudah. Hati-hati. Sudah semua? Baik. Bagaimana pembelajaran kita pada kali ini? Bagaimana dengan model pembelajarannya? Menyenangkan? Kalian merasa jadi apa? Lebih apa? Lebih tahu tentang bukuan mereka sederhana. Tentang menciptakan produk-produk pada masyarakat dari yang lain. Kalian juga pasti lebih aktif kan jadinya? Jadi tidak ada lagi yang tidak mengetahui. Ya, Ya Bu. baik.